Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tammul barakat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah. Berilah manfaat kepada kami ya Allah. Apa-apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami melalui para guru-guru kami. Wa 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, alimkanlah kami dengan sesuatu yang berguna bagi kami. Allahumma ghanina bil ilmi. Ya Allah, ya Tuhan kami, kayakanlah kami dengan ilmu pengetahuan dan dengan ma'rifat. Wazidna ilma, tambahkanlah ilmu kami. Warzuqna fahma, bimbinglah kami untuk betul-betul memahami Engkau ya Allah. Ya Allah, Rabbana zidni ilma. Ya Allah, tambahlah ilmu kami. Warzuqna fika tahayyura. Jadikanlah kami lenyap dalam mengingat Engkau ya Allah. Ya Allah, hiasi hidup kami dengan sopan dan santun. Wa akrimna bit taqwa wal istiqamah. Muliakan kami dengan selalu takwa dan istiqamah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada yang kita hormati jamaah kajian hikam, terima kasih atas waktu yang diberikan. Tentu puji syukur kita selalu kita ucapkan kepada Allah yang telah mengizinkan kita untuk bertemu, untuk mengulang pelajaran kita. Kemudian salawat dan salam kita mohon, ucapan selamat kita kiranya Allah sampaikan buat roh junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita malam ini kalau dalam kitab dunia yang halaman 46, pangkal kalimatnya qata'as sairina lahu. Qala Syekhuna Syekh Indu Ata'illah wa nafa'allahu wa nafa'anallahu bi'ulumihi amin amin. Qata'a as-sairina lahu wal wasilina ilaihi an ru'yati a'malihim wa syuhudi ahwalihim. As-sairuna fali'annahum lam yatahaqqaqu as-sidqa ma'allahi fiha. Wa ammal wasiluna, kurang dulu. Wa ammal wasiluna fali'annahu ghaibahum bi syuhudihi anha. Itu kajian kita malam ini. Qata'a, telah menghalangi Allah atau telah menghijab Allah akan orang-orang yang berjalan dan akan orang-orang yang telah sampai kepada Allah. Dari apa Allah hijab? Dari apa Allah halangi? Dari melihat amalan mereka yang zahir dan dari musyahadah ahwal-ahwal hati mereka. Amma sairuna, adapun orang-orang yang berjalan yang belum sampai, fali'annahum, karena sungguhnya mereka belum tahqiq, belum benar-benar jujur bersama Allah padanya.
Adapun orang yang telah sampai, sesungguhnya orang yang telah sampai itu gaib mereka dengan memandangnya Allah anha dibanding dari memandangnya amalan. Nah, itu pokok bahasan ya. Kita ulang. Qata'a ay hajaba wa mana'a sa'idina lahu, telah memutus Allah atau telah menghijab Allah atau telah menghalangi Allah terhadap orang-orang yang berjalan baginya Allah. Yang kedua, menghalangi Allah, menghijab Allah, menghalang Allah akan orang yang sampai kepadanya Allah. Dari mana mereka dihalangi Allah? Dari mana mereka dihijab oleh Allah? Dari memandang amalan mereka yang zahir. Dan dari musyahadah ahwal-ahwal mereka. Ahwal-ahwal hati mereka. Lakin nasababu fi qatfatin azalika mukhtalifun. Tetapi bermula sebab pada terputus dua kelompok dari demikian itu berbeda-beda. Ya, kajian kita berlalu, ya gembiralah dengan ketaatan yang kita lakukan karena memandang daya dan kekuatan Allah. Karena ketaatan itu hanya adalah gembira dengan memanggat daya dan kita. Sesuai dengan firman Allah, "Qul bi fadli wa rahmatihi fa bidzalika tafrahu wa khairum mimma yajma'un." Lalu kenapa bisa melihat amalannya? Kita disuruh bergembiralah dengan amal, tapi kita bukan memandang amal. Bukan memandang ahwal-ahwal hati. Tapi kita disuruh memandang semuanya itu timbul hanya semata-mata kurnia Allah. Rentetan dari itu, qata'as sa'irin. Kenapa bisa? Allah lah yang bisa menghijab kita memandang amalan kita. Allah lah yang bisa menghalangi kita dari memandang diri kita. Itu pahamnya qata'a, memutus Allah, menghijab Allah, melarang Allah. Yang pertama orang yang sedang berjalan, yang belum sampai. Yang kedua orang yang telah sampai. Dari apa Allah halangi? Dari memandang amalan mereka. Sehingga mereka memandang kepada Allah. Dari memandang musyahadah ahwal-ahwal hati mereka, rahasia-rahasia, mukasyafah. Allah halangi mereka dari memandang itu. Sehingga mereka hanya memandang kepada daya dan kekuatan Allah. Tidak mungkin tanpa dibantu Allah kita bisa melupakan amalan kita. Tidak mungkin kita bisa langsung melupakan ahwal-ahwal yang ada di dalam hati kita. Apakah itu kasyaf, apakah itu rahasia-rahasia, tidak mungkin. Kalau bukanlah Allah yang menghijab, kalau bukanlah Allah yang menghalangi. Nah, itu pokok bahasan. Ada dua kelompok manusia, ada orang yang sedang berjalan, ada orang yang sudah sampai. Kedua-duanya itu bisa melupakan amalannya. Bisa melupakan musyahadah-musyahadah yang ada di dalam hatinya. Itu semata-mata kurnia Allah Subhanahu wa taala. Lakin namun demikian, as-sababu fi qita'it ta'ifatain, bermula sebab pada terputusnya dua kelompok. Kelompok pertama orang yang sedang berjalan, kelompok kedua orang yang sudah sampai. Dari demikian memandang amalan, dari demikian memandang ahwal-ahwal hati mereka, mukhtalifun, berbeda-beda. Lalu ammasairun, kenapa orang yang berjalan? Fali annahum la yatakhusirqam Allahi fiha.
Karena sesungguhnya mereka orang yang berjalan, kenapa masih memandang amalan? Kenapa masih musyahadah awal-awal hati? Li'annahum la yatahaqqaqu sidqa ma'allahi fiha. Karena sesungguhnya mereka, orang-orang yang sedang berjalan, tidak benar-benar mereka jujur bersama Allah padanya. Wa zalika li ru'yatihim nuqsan ba'da huduri qalbihim. Dan demikian karena melihat mereka orang yang berjalan akan kekurangan-kekurangan amal mereka dengan sebab tidak hadir hati mereka bersama Allah ketika memperbuat amal-amalan. Fahum daimuna, maka mereka orang-orang yang sedang berjalan selalu mereka itu curiga akan diri mereka untuk menyempurnakan amalan mereka, betul-betul menyempurnakan. Dan curiga mereka, tuhmat mereka pada bersihnya ahwal-ahwal hati mereka. Maka adalah demikian sebab fil bara'ati an ru'yatiha wa syuhudiha. Maka setiap demikian, maka adalah yang demikian bagaimana adanya. Sebab pada lepas mereka dari melihatnya amal dan musyahadahnya. Nah, itu bantuan Allah. Allah perlihatkan kepada orang yang sedang berjalan, amalannya masih sedikit. Di samping sedikit, yang sedikit itu pun banyak kekurangan-kekurangannya. Dalam berbuat amal, hati berdak bersama Allah, tidak hadir bersama Allah, atau tidak tepat menurut waktunya. Nah, lantaran mereka melihat kekurangan amalan-amalan mereka, maka mereka tidak mau berpegang kepada amalannya. Ya, tidak memandang amalan yang mereka yang zahir ataupun musyahadah hati mereka. Itu sebabnya orang yang berjalan kepada Allah bisa melupakan amalnya. Bisa melupakan ahwal-ahwal yang ada di dalam hatinya. Kesemuanya itu adalah lantaran minnatun minallah, hanya semata-mata kurnia dari Allah. Tidak mungkin kita melupakan diri, tidak mungkin kita melupakan amal yang kita lakukan, kalau tidak qata'ah, kalau tidak hajara, kalau tidak mana asairin laku. Allah lah yang menghijab. Allah lah yang melupakan kita kepada amal kita. Kenapa? Karena kita melihat amal yang kita lakukan masih banyak kekurangan-kekurangannya. Begitu juga musyahadah qalbiyah. Itu yang pertama. Dengan jalan itu, dengan bantuan Allah, si sairin, orang yang sedang berjalan, bisa melupakan amalnya, bisa melupakan ahwal-ahwal qalbiyah, bahkan bisa membangsakan amal kepada Allah bukan kepada dirinya. Da'watun nafsi ilallah, hilangkanlah nisbah diri, ganti dengan nisbah Allah. Bukan kita yang beramal, hanya Allah lah yang membimbing. Bukan kemampuan kita lah terjadinya musyahadah qalbiyah, hanya semata-mata kurnia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau orangnya asairin, orang yang sedang berjalan. Hanya tidak berbeda. Itu kalau untuk sairin. Bagaimana untuk al-wasilun? Wa amal wasiluna, bagaimana Allah menghijab amalnya? Bagaimana Allah menghalangi sehingga tidak nampak amal yang dia lakukan? Wa amal wasiluna, adapun orang yang telah sampai, fali'annahu ghaibuhum bi syuhudihi anha. Karena sesungguhnya orang yang sampai gaib mereka dengan sebab memandangnya Allah darinya amalan. Artinya sesungguhnya mereka membangsakan mereka akannya amal kepada Allah. Dia hilangkan nisbah diri, dia ganti dengan nisbah Allah. Tabarru'an min haulihim wa quwwatihim, karena berlepas diri dari daya dan kekuatan mereka.
Faqata'ahum an zalika, maka menghalangi Allah akan mereka atau menghijab Allah akan mereka dari demikian, memandang mereka baginya Allah pada hadar hampirnya Allah. Wa man syahadahu lam yashhad ma'ahu ghairahu. Orang yang musyahadah dengan Allah, lam yashhad ma'ahu, pasti tidak musyahadah orang bersama Allah serta yang lainnya. Sungguh telah memperbanyak Allah akan nikmatnya, menebarkan Allah akan nikmat atas dua kelompok yang tadi. Biar orang yang sampai Allah tolong dia dengan melupakan amalan, sehingga lupa dia bahwa itu adalah daya dan kekuatannya. Kemudian Allah bantu orang yang sampai gaib mereka dengan sebab memandang Allah, mereka lupa kepada diri, lupa kepada amalan. Itulah nikmat ya yang Allah pertebarkan, yang Allah tumpahkan kepada dua kelompok, ya. Haitsu afahum, sehingga membebaskan Allah dari ketergantungan dengan amalan mereka dan ketergantungan dengan ahwal-ahwal hati mereka. Ila annahu, sesungguhnya Allah menghijab demikian atau menghalangi demikian melihat amalnya untuk orang salikin itu kerhan secara terpaksa. Tapi wabil wasilin, terhadap orang yang sudah sampai bukan lagi terpaksa, malah ta'an, merupakan kepatuhan dan ketaatan. Wala syakka, dan tidaklah dapat diragukan sesungguhnya di makam yang kedua ya, al-wasilun, orang yang sudah sampai, ba'ala, sesungguhnya lebih tinggi dari makam yang pertama orang yang sedang berjalan. Itu sudah logika. Sudah pasti tinggi orang yang sampai dibanding orang yang sedang berjalan. Karena ketika bertanya Imam Wasiti akan ashabat Abi Utsman, apa tanyanya? Bimaza kana ya'murukum syaikhukum? Dengan apakah menyuruh akan kamu guru kamu? Lalu berkata ashab Abi Utsman, Ikana ya'muruna, adalah guru kami menyuruh guru akan kami dengan selalu berbuat taat dan melihat kealpaan, kesia-siaan dalam berbuat taat. Lalu kata Wasiti, berkata Wasiti bagi mereka, amrukum bil majusiyah mabah. Kalau cuma begitu, disuruh oleh guru kamu berbuat taat, kemudian baru jatuh taksir fihi, lihatlah kekurangan-kekurangan, banyak kealpaan pada taat. Kalau begitu suruhannya, amrukum bil majusiyah mabah. Urusan kamu sama saja sebenarnya suara orang majusi semata. Hala amrukum, tidak kamu nyuruh guru kamu akan kamu dan lahir darinya amal. Lupakanlah amal itu. Bisuhudi munsyiha, dengan sebab memandang orang yang menimbulkannya amal atau orang yang menyebabkannya amal, wa mujriha, dan orang yang memperlakukannya, yaitu Allah maksudnya. Yuridu bizalika, menghendaki dia Imam Wasiti dengan demikian supaya meninggikan, mengangkat, ya, menaikkan cita-cita mereka kepada makam ahli ma'rifat. Tahdir, remehkan apa yang mereka di atasnya. Sesungguhnya apa yang mereka berdapat itu sebagian dari ihsan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu kajian kita malam ini ya. Patang itu disuruh melupakan amalan. Untuk kajian awak, janganlah bergembira engkau dengan taat ya. Ya hikam yang sebelum itu ya. Janganlah bergembira engkau
amal itu karena timbulnya dari Allah, karena bimbingan dari Allah. Nah, rentetan dari itu bagaimana caranya melupakan. Nah, itulah tidak lebih dari Allah. Setelah qata'a, yang pertama Allah hijab dari memandang amal, Allah halangi dari memandang amal orang yang sedang berjalan. Ya. Karena mereka melihat amal itu banyak kekurangan-kekurangan. Amalnya sedikit, saketik, di samping saketik pun banyak kekurangan-kekurangan. Nah, dengan memandang itu, dia selalu curiga. Nah, amalan. Nah, itulah sebab bisa meluputkan amalan. Itu tidak lebih dari pertolongan Allah. Kemudian orang yang sampai, bagaimana cara Allah menghijab? Allah gaibkan mereka dari memandang amal karena sibuk memandang Allah. Jadi kedua-duanya adalah nikmat dari Allah asbagha. Allah limpahkan nikmat kepada dua kelompok. Tapi kalau dipilih-pilih mana tinggi nilainya lah jelek. Tinggi nilai orang yang sampai dibanding orang yang sedang berjalan. Kalau orang sedang berjalan masih merasa terpasu baru. Kalau orang telah sampai ta'an, lah merasa rela taat patuh. Itu kajian ya. Kemudian ada dalam satu riwayat ya, menanya Wasiti akan ashabat Utsman. Cara guru-guru kalian menyuruh kalian, kata Wasiti, guru kami selalu menyuruh kami berbuat taat dan pandanglah kekurangan-kekurangan taat. Kata Wasiti, kalau pada itu sama saja orang menyusi baru. Tidakkah Allah menyuruh guru kamu supaya melupakan amalan? Dengan sebab memandang orang yang menimbulkan amalan. Tapi tujuan pengarang bukanlah meremehkan, ya. Bukan meremehkan ahwal hati, bukan meremehkan amal-amal yang telah dilakukan, tapi tujuannya adalah untuk tarqi, menaikkan kita pada makam yang lebih tinggi, pada makam orang yang sudah sampai. Jadi orang yang sedang berjalan pada makam orang yang sudah sampai, bukan untuk meremehkan apa yang diperdapat. Nah, itu kira-kira surahan kaji kita malam kini. Kemudian kalau ada ragu, komentar, kalau perlu ditambahkan, ya silakan. Ya Bu ya, silakan kepada jamaah jika ada. Silakan ya kalau ada pertanyaan, masalah. Ya silakan jamaah. Mohon ya. Dan jamaah sadonyo. Mohon maaf, de siko sinyal laula maka terputih-putih keluar masuk. Silakan jamaah kalau ada nangka bertanya dipersilakan langsung saja. Sianan lah kabarnya. Silakan. Lah ada mangkek tangan atau alun? Silakan. Dado. Halo, suaramu lagi terang Bu ya? Lai. Jadi silakan kalau ada jamaah yang akan bertanya. Kalau ndak ada, ambo lain nantakana seketik Bu ya. Jadi. Silakan. Ya untuk sebelum lain bertanya, ko ada kawan-kawan atau jamaah yang biasa berkomentar atau ajo dihadapi dan segala macam. Ambo dulu bertanya, pakaro ibarat tentang perkataan
Imam Wasiti ke sahabat-sahabat Abi Iya, Utsman iya. tadi. Jadi Iya, kan iya, iya, iya. jadi beliau kan menyamuan pengajaran guru kalian. Guru kami ke sahabat-sahabat Abi Iya, iya. Utsman menyuruh taat tuh pemikiran kekurangan amal. Kalau itu, beda kalian jauh orang Majusi kan mulai itu kecil Imam Iya, betul, betul, Wasiti. betul, betul, betul. Iya, Nah, betul, betul. Bukankah tidak menyuruh dia akan kamu kata kampungnya? iyo. Tidak akan disuruhnya melupakan amalan. Ya, Itu padahal tuh. disuruhnya melupakan amalan dan memandang Dek memandang orang menggerakkan. dek Iya, iya. memandang dan orang menggerakkan itu Allah yang menggerakkan. ya itu kuncinya Iya, ya. iya, Jadi pertanyaan Dimbo nan modeko ya. Salamoko iya, di kitab-kitab atau pengajian-pengajian yang dibuka ke Narami biasanya kan iya, betul, amalanku betul. diibaratkan jangko-angko. Ba'amaliko dapet sekian puluh, sekian ratus atau sekian mangko. Yuk Iya, iya, hitung-hitung. Jadi kasarnya iya, mohon iya. maaf, Ambo memakai istilah bantu orang menggalih. Iya, Ah, Makin banyak pokok, makin banyak labu. Kira-kira model itu, Bu ya. iya, iya, Jadi iya, betul. kan nan menjalehan perkara model itu kan kitab-kitab juga. Saya ingat, Bu. Misalnya di Iya, 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 Suratun Nasihin, acuk mana kisah-kisah iya, nan model itu iya, misalnya iya, ya kitab iya, nulis. iya, 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 Jadi iya, memasangnya dulu ya perkataan Imam Wasiti kok. iya, iya, Apoko iya. kaji kita nan hikam ko kaji apabila sampi artinya ndak bisa dilapih yang kana rami sehingga nan samintaro kaji nan untuk nan rami ana mode tadi nan mode orang menggalih tadi mantun lalu tanyo ke apa ke Buya. Terima kasih banyak sebelumnya dan dari maaf kalau ada yang Iya, salah. iya, 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 ya, karena model itu ya, dek model itu caranya kan itu Ya, bertanyalah, ya, ya, bertanyalah Wasiti kepada sahabat Abi Utsman. ya, Itu tanya tadi. ya, Ba'a guru kalian menyuruh kalian. Kata Abi Utsman, kami disuruh dari guru kami selalulah berbuat taat. Kemudian pandanglah banyaknya kekurangan-kekurangan di dalam taat. Kan ya, itu tadi. ya, Jawab, jawab. Kalau itu amrukum bil majusi Allah. Kalau itu sama saja orang majusi baru dun. ya, Lalu tidakkah menyuruh guru kamu dengan melupakan darinya amalan dengan sebab memandang orang yang menimbulkan, menggerakkan beramal, memperlakukan beramal, yaitunya Allah. Lah, ya, ya. aku kuncinya. Yuridu bizalika, aku mengingin Wasiti akan demikian. Nah, makam orang lain. Maksud Wasiti remehkan, kan bukan meremehkan Allah, tidak. Bukan meremehkan manggap anjing itu tidak seketik, tidak Allah. Tujuannya adalah tingkatkanlah dari itu. Panaiaklah dari itu seketik lagi. Lah tapi jenis masa ketik pun tak ada. Kalau ada jenis tu. Ya. Sekadang yang tak ada, dah kemana tu mana lah ada jenis. Sekicik pun tak ada. Aman tu mana? Niat dari asal dari Wasiti, ya, mahum alaihi. Ya. Yang mereka telah mendapatkannya. Apa yang telah dilakukan, apakah musyadah qalbiyah, ya. Fa'innahu min itu tidak mungkin bahwa meremehkan
cuma tingkat-tingkat. Tingkatkanlah dari wasilin, dari bawah lebih tinggi dari sairin. Itu maksudnya. Ya, jadi ya. Terima kasih Bu ya. Jadi kalau mode itu kalau diambil paham dari cerita Imam Wasiti ko nan Ya. makam-makam ko tentu kok mamanje tentu dari bawah ya Bu ya. Ibarat naik janjang tentu janjang yang pertama itu. Jadi kalau janjang yang pertama ko ayo adalah cita-cita untuk naik ke janjang selanjutnya. Kok mengaji dari ahli kok mengaji dari ahli sekadang juga, tapi bercita-cita nak pandai membaca Quran kan begitu Bu ya. Nah, jadi terima kasih banyak. Pun tak ada tujuannya. Jadi sama pun jusi kan bukan. Itu bukan Ya, ya. kan bukan. Ya, ya. Kalau ibadah nama jusi tentu tak sah tu. Iya. Ya. Ya. Ayo, sebelum kita melanjutkan, kok adonan kabatannya, minta tolong Aku Erianto Nazar atau nan lain, Erianto. Iya, jadi silakan. Ancu atau Firdila, ada monitor enggak? Makasih mau menggantian jadi moderator, sinyalmu baulah-ulah mana? Ada, hadir. Ayo, minta tolong di Ambo Dila yang jadi moderator Dila. Iya. Sinyal Ambo putih-putih jadi tak ganggu pengajian kita kalau putih-putih keluar masuk. Silakan Dila, dilanjut Dila. Bari maaf Ambo kaja. Iya. Sinyal enggak selamat. Silakan Dila lanjut. Kok adonan batanya mungkin mangkit tangan tadi. Ada di dalam kita malam ko mungkin Buya sangkuk di hati masing-masing, silahkan kita tanyakan ke Buya. Ya silakan Heru Joni Putra, Pak Tuda atau apa? Kalau bisa perkenalkan dulu sebelum bertanya. Bentuknya baru bergabung. Silakan Pak Heru Joni Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga di Jogja. Lipai kumbuah ya. Membawa gitu ke forum. Terima kasih banyak. Sebelumnya Buya kalau itu baru ikut bergabung. Jadi yang tadi kita mendengar ada istilah batingkek tadi Buya. Tingkek itu Buya, apakah itu bagian dari hanya Allah yang tahu, memang manusia bisa jali tingkeknya tuh Buya? Iya betul. Itu yang kita tanya dulu Buya. Terima kasih Buya. Maaf kalau ada pilkatun salah. Yang lain dari pertanyaan tingkek ya. Ada istilahnya tadi orang mesan, ada orang nalah sampai untuk mengenal tingkatan. Kau tahu kau awak akan itu. Apa kok diri yang salah sampai kau nalah dakik Allah nalah sampai kepada Allah, apalagi nalah jadi wali Allah.
Dawak contoh mudah saja dengan Heru ya. Kalau orang tua gilo, kata orang gilo bagian Heru ya. Oh Heru, jangan dakik-dakik, kadang ada yang sedang gilo. Kira-kira gilo orang tu pendak. Ulang lihat ya. Heru, jangan dakik-dakik, kadang ada gilo kuahan. Orang pendak tu. Kurang kalau tahu bahasa gilo, hendak gilo. Dakik dah kabar. Orang gilo tu antuk-antuk balapak tu siku wajib. Itu orang gilo. Jadi kalau tahu orang tu bahasanya la waliullah, tinyolah sampai itu bukanlah orang yang sampai. Cuma orang bisa menilai. Orang ini bukan berartilah masuk bahasa. Istah. Dia beramal, nampak inilah tanang pada mulut. Itu Nabi Sawah. Dan adalah sampai orang mengeceklah sampai orang yang mengecekkan ada raus ko ada waliullah tu bohong. Itu kira jawaban. Itu kira jawaban. Alhamdulillah, terima kasih. Dalam kita Banyak ya. dalam kita beramal kita pun bisa merasuah. Kalau terasuah baru balik kena tadi siawak baru nilai saja itu. Itu ndak itu jawabannya. Terima kasih banyak Buya. Sama-sama. Mungkin ada yang lain ke bertanya. Ikam dan selanjutnya yang ke-70 lah. Iya jadi. Ya. Mungkin. Jadi kita lanjut Iya, Buya. Ma basaqat nuzulin. Ma basaqat nuzulin illa ala bazari atau tidak akan berkembang biak ranting-ranting kehinaan. Tidak akan berkembang kehinaan kecuali bisa berkembang biak. Makasih. Ala illa kecuali kalau mau menanam bibit tomak di lubuk hati. Tidak akan berkembang biak dosa doh. Tidak doh. Kalau lain tidak menanam hati. Tapi selagi ditanam bibit tomak di dalam hati akan berkembang biaklah kehinaan, akan timbullah cabang-cabang hati seseorang. Itu pokok bahasan. Bahasa akad tidak berkembang biak di orang basindaklah busukan telah berpantingnya, artinya panjang dia. Arsa nuzulin cabang-cabang atau ranting-ranting kehinaan ditonin kecuali di atas menanam bibit loba di lubuk hati. Kaji balarah ya, balarah. Musyabah. Lihat lo lomba baca bang, cuma ditafsirkan, ditasbihkan. Yang kekal
diperolehlah bermacam-macam kezinaan jadi junub. Atau hasalat maknanya jadi junub. Ya, dengan bibit, baru itu. Kenapa? Karena dari bibit itulah jadi kesimpulan dalam pengajian Pak, tapi kalau ingin tidak berkembang biak kehinaan, nah, itu pokok bahasan awak ya. Jadi kalau model itu bibit ke sumber dari kehinaan. Logo kok pohon bibit dulu, dah tobat, nah bermacam-macamlah kehinaan, bermacam-macamlah terjadinya. Artinya loba yang disuplai dengan bibit, artinya bibit yang dari bibit itu cabang-cabang. Seolah-olahnya pengarang kata keras, jangan Anda tanam bibit loba di hati Anda. Hati, anak terjadi. Fatakhruju minhu syajaratu, dari hati itu pohon kehinaan. Wa tatasyabu, banglah ya, geranting-gerantingnya dan dahan-dahannya. Hematnya. Ya. Jadi kalau berkata pengarang masyarakat Syajaratul Zulli, dan mengikut fatqamau maka baramulo sifat lahu ba'ala baramulo sebagian dan sumber dari seluruh kerusakan-kerusakan di annahu mahdun ta'ala manusia wal tija ilaihim, dan mengadu berlindung pada mereka manusia, wa'timad al wa'budiyalahum, dan mengabdi kepada mereka. Fi zalika minan zulli wal muhanah, dan pada demikian dari kehinaan dan kehinaan syakku fil maqdur, karena ragu, karena tidak yakin Ta'ala, sedangkan kepada takdir adalah iman. Waliza qala ba'duhum, sebagian mereka, bagi sebagian apa kata laukila litama, bagi Toma apa pertanyaan wahai fil maqdur, karena ragu pada yang jatuh warak.
Walau kila lagi, jika lu ditanya lagi kedua, mahir patuka, kalau dikata orang bagi siloba tadi, jika lu ditanya wala iktisabul zulhi, hanya semata-mata mencari tujuan engkau. Qala al-hirman, tidak ada nada pecah lah aja. Dari ya. Fawajadal qisas, maka fa'aqamahum, lalu muka ustaz tadi hatta ja'il Basri, sehingga datang dia Ali karamallahu wajhah kepada Hasan Basri. Lalu faqala, berkata Ali bin Abi Thalib, ya fatar, wahai pemuda, inni sa'iluka, sesungguhnya aku akan menanya, aku akan engkau an amrin, dari satu urusan, fa'in bertanya, engkau akan padanya pertanyaan, membiarkan aku di sini. Silakan. Tapi jika tidak engkau bisa jawabnya, aku suka mengusir engkau. Ashabaka, bagaimana aku telah mengusir sahabat engkau. Karena qad ra'a alaihi, dan sungguh melihat dia di atas Hasan Basri ini ada satu sambutan. Berkata Hasan, sal amma syi'ta, wahai Ali karamallahu wajhah, tanyalah apa yang kau inginkan. Berkata Ali kepada Hasan Basri tadi, ma milakudin, wahai Ali, apakah yang mengokohkan agama? Berkata Hasan Basri, al-war'u, yang mengokohkan agama ada rakus. Ma'adudin, wahai Hasan Basri, berkata Hasan Basri, atau mau loba. Berkata Ali karamallahu wajhah, ijlis, kita ajarlah jemaah sebanyak mungkin. Kata Allah sebanyak-banyaknya. Allah sebanyak famis luka, orang yang semisal ini mayatakal, orang yang atas mengajar manusia. Wal war, itu ceritanya ya. Wal war'u yuqa bilut tamak. Wara itu imbangnya, lawannya adalah tamak. Jadi kalau dikatanya tamak, apa lawannya wara? Wara itu pelawannya tamak. Jadi kalau harfiahnya tamak, wara itu tidak loba. Wal khassah, itulah waranya orang khusus. Itu sahnya keyakinan terhadap qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kamalu ta'alluq bi rabbil alamin, dan karena betul-betul berpegang teguh kepada Allah Rabbul Alamin. Padanya Allah terhadap Allah. Itu para orang meninggalkan syubhat, para orang umum.
Wa ala hadza, dan atas ini maka dikatakan qiyas atau apa yang mengatakan musannif ma basaqat aqnu izilin, tidak akan berkembang biak cabang-cabang kebahagiaan, kemuliaan, mukhalafat dari yang tadi. Kalau tadi tidak akan berkembang biak kehinaan, khalafahnya tidak akan berkembang biak ya cabang-cabang kemuliaan kecuali mau menanam sifat wara. Itu kebalikan tadi. Itu kajian nahwu. Jadi pokok bahasan kajian nahwu selanjutnya tadi, sifat loba sangat berbahaya, bahkan perusak agama. Penyebabnya karena tidak yakin kepada takdir Allah. Bahkan itulah dia yang merusak, yang paling berbahaya. Sehingga pada satu ketika ya, hikayat tadi kan, Ali karamallahu wajhah berjalan-jalan di Basrah, nyodanga orang berceramah. Kalau tidak salah saya nyusi, aku tidak beres 2 jam berceramah kalian di situ, tidak betul ada kok. Kebetulan terakhir bahasa Jo Hasan Basri. Hasan Basri itu kan Basri Malik ini. Satu lagi Waliyah Rabi'atul Adawiyah. Jadi ibu jaraguan ayo Waliyah, 2 perempuan lagi Waliyah. Kalau apa Wali. Hasan Basri itu ditanya, wahai Hasan Basri, kalau engkau bisa menjawab pertanyaan, silakan maju orang situ. Bawalah orang ke Allah sebanyak mungkin. Tapi kau tidak saya jawab dari kuat. Kata Hasan Basri, silakan wahai Ali. Hanya itu benarnya tanya. Ana mengukuh akan agamu wara. Ana berusaha agamu sama. Orang macam engkau wajar kemagi ceramah ke manusia. Engkau tidak sembarang orang, dapat silakan. Itu kajian buat malam ini. Jadi kalau ingin berkembang dosa, ingin berkembang kehinaan, silakan tanam bibit di lubuk hati. Yang nama bibitnya al-harusun atau mau atau loba toma. Hurufnya aja tentu bentuknya to kadang, mim kadang. Apalagi ain mengangu tarui. Itu bahayanya toma. Sebaliknya kalau ingin berkembang kemuliaan, tanamkanlah bibit wara di lubuk hati. Wara terbagi 2, wara orang umum, kalau wara orang umum meninggalkan syubhat. Kalau wara orang khusus betul-betul berpegang kepada Allah, tenang hati dengan Allah, condong hati kepada Allah. Kalau wara meninggalkan syubhat, itu wara orang umum. Pada suatu ketika si A menjual tanah ke si B. Setelah tanah dijual dari si A ke si B digarap tanah kok. Sedang menggarap tanah dari si B kok dapat rupiah. Rasa si B orangnya Pak, nyocari si A balik. Wahai si A, dia membeli tanah aku patang nanda beli tanah tapi ada dapat dia rupiah mekbah ambil ada yang kuat. Kata si B, ada enggak lu punya rupiah me situ dah. Enggak dulu ticia dah. Enggak ada lu punya tu dah. Itu orang wara. Kata si A, enggak nyon punya, kata si B, enggak lu punya. Itu wara. Wara orang umum. Kesimpulan kedua-duanya mengadu ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kami kau masalah ya Rasulullah. Dan membeli tanah ke si B, ke si A. Setelah digarap tanah aku dapat rupiah me dibalik rupiah ke si A ndak mau menerima dan awak ndak mau menerima doh. Kata Rasulullah si A lain beranak padusi lain lah patut dijodohkan lah patut benar ya Rasulullah. Awak ang si B lain beranak lo lain anak laki-laki lah patut dicarikan jodoh lah. Nikahkan anak kalian keduanya, jadikanlah rupiah me itu menjadi mahar. Itu arah umum namanya urut. Ya, menghindar dari tapi ada yang paling tinggi adalah at-ta'alluq, betul-betul berpegang kepada Allah wa sukun. Tenang kepada Allah wa tuma'ninah billah. Percaya 100% pada takdir Allah. Kok kehendak nyutan Allah yo indak. Itu mana takdir Allah. Kalau kayu nyutan Allah yo. Itu mana.
Maka dikatakan perusak agama. Ya. Sebabnya orang lobo itu adalah tidak percaya kepada Allah. Kalau tidak percaya kepada takdir Allah, langsung bianglah rusak iman tu mah. Salah satu syarat iman adalah rukun iman adalah percaya pada ada qada itu takdir Tuhan tu, yang datangnya dari Allah. Itu kira-kira kajian awak ya. Sifat loba sangat berbahaya. Bahayanya kalau ada lobo akan bercabang-cabang lah, akan berantiang-rantiang lah, ibarat kayu ya. Akan rimbun lah kehinaan pada diri seseorang. Akan suburlah, akan rimbunlah dosa di jiwa seseorang. Tapi sebaliknya kalau ingin mulia, tanamlah bibit warak di lubuk hati. Itu kajian awak nanti ini ya. Ada pertanyaan? Terima kasih Buya. Tambah cek lagi kaji awak dan hikam yang ke-70 tentang bahaya tamak atau loba ya kan Buya? Iya betul. Kini kau bentuk kau yang paling banyak penyakit ini nampak nu Buya. Iya ndak masalah mana lo. Kakak posaku ni yang awak. Kata Allah wa izqul nali Adam. Uskun anta wa zaujukal jannata wa kula minhuma minha haitsu syi'tuma ragadan. Tapi dengan catatan wala taqraba hadhihi syajarah wa takuna minaz zalimin. Hampailah sadwalah. Layan tuan yang masuk hampailah. Tapi dengan catatan nanti kau jangan dakik-dakik jangan dimakan Tapi dek lobo tadi jo, tahu sialah ke dunia. Ya. Iya. Ini kan Nabi Adam tak namu makan dulu. Ini mu yang awak antan awak namu makan dulu dah. Doanya godalah Siti Hawa. Siti Hawa tak goda makan julai udawan. Oh wan Adam, udah ada makan dulu lawan. Kalau ndak wan makito makan kau iyo ndak kakak namun Ludin indah dendoh anyo bae len yang ikut bom air mata hancur minah lulah hati tak ada juga jadi tapi jangan lupa ya hakikat ada ini ja'ilum fil ardi khali itu kan skenario tunala katanya iya kan iya silakan kalau ada pertanyaan. Itulah makin dalam kaji lagi kan Buya. Iya. Ada antara jemaah silakan mengangkat tangan. Pak kira-kira jemaah. Silakan Malin Bagindo. Silakan. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam Malin. Mohon maaf belum bisa pulang Jumat gini lah Buya. Iyalah bila bisanya tak boleh pasal mana dah. Iya Buya. Tomak itu kan soal rasa ki Buya. Tomak itu kan tomak. Iya, kan soal rasa ki berarti ya Buya. Merdeka. Apapun biar rasa ki dunia. Biar rasa ki akhirat. Rezeki dunia dunia aja segala isinya sabut lah sadon. Rezeki akhirat itu nak kebutuhan awak nanti. Kedua-duanya tak boleh lobo. Beribadat tak boleh lobo dah. Beribadat sembahyang pak tak boleh. Coba bayangkan. Tak boleh awak lobo, beribadat tak boleh lobo. Kita buktikan. Pada suatu ketika sahabat-sahabat setelah solat bersama Nabi lah pulang, ada beberapa sahabat balik ke masjid balik beribadat. Dikadukan ulang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, beberapa orang kawan masih beribadat masjid. Dia datang dan Nabi nyusi. Kalian banyak tugas. Kalian punya keluarga. Kalian punya kebutuhan lain. Wa iza qudiyatis shalah fantasiruhu fil ard. Cari rezeki dulu. Sudah itu adalah seseorang siang puasa, malam puasa, larang dan Nabi. Engkau punya kewajiban, engkau punya diri,
Butuh lalok. Engkau punya keluarga, butuh segala macam. Tak boleh macam itu benar. Sedangkan ada lalok adanya. Jadi beribadat itu tidak boleh lobo tu. Beribadat tidak boleh. Coba bayangkan. Bukan sekadar dunia saja tidak boleh. Akhirat pun tidak boleh lobo. Apa pertanyaan? Ya. Apa pertanyaan Malik tadi? Jadi kata Buya, berarti kan tomak itu udah bukan sekedar saki sih kan Buya. Berarti beribadah pun tidak boleh lobo kan begitu Buya. Tidak boleh lobo dah. Kini mereka Buya, kini kan iya, makasih lobo ko ba. Ya. Bab kasih lobo ko ba ala dapat sudah ikut padon selagi ko nak menambah bukan itu makasihnya. Sebab Islam bukan menganjurkan kita jadi orang susah. Islam menganjurkan kita jadi orang kaya raya. Iya. Buktinya, siapa bisa haji? Orang kaya kan? Orang kaya. Siapa bisa berzakat? Orang kaya. Orang kaya kan? Nanti mak aku tak tuju akhirat di dunia. Itu nama masalah. Tapi kalau mendukung itu apa masalahnya? Ada orang kayu gadang di Bukit Tinggi. Namanya Bapak Haji Abbas. Tokonya tidak tanggung banyaknya. Orang kayu gadang di Bukit Tinggi itu. Tapi jagonya jam sampai lah solat tahajudnya, solat taubatnya, solat hajatnya, lah berzikir, lah baca Quran, buat salat subuh, lah sembahyang. Pagi jam 8 lah sudah sarapan dibuka, kadai dibuka toko. Di muka hemperan toko ada orang lalu. Ada orang lalu. Kau tak mau tahu di sana lah kok. Jam 8 jagoan. Dek di jagoan Pak Haji, kau tak lunjuk ke jagoan. Kira-kira bertanya wah karena nak malin mau orang nambah dunia tu. Pak Haji kau dunia, bukan ngegandangan kau. Maka kira-kira orang nambah dunia tu kau. Pak Haji nak punya toko kau, atau orang lalu demperan toko nak tak mau tahu juta nala nak jago jam 8 kau. Jawab. Ya berdunia tapi untuk mendukung akhir. Tapi paham? Itu paham. Yang salah lebih kurang orang Islam mengancam. Siapa bisa zakat? Sesio ke syariat zakat. Ukuran berusaha. Hanya nak beribadat jo di usia dek Nabi. Nah, itu ada pahamnya loh. Ini mereka kan ada sebuah kelompok, suatu kelompok Buya. Iya. Ada istilah bahasanya khuruj Buya, keluarnya pak ibadah dakwahnya, ada yang 3 hari, ada yang 7 hari. Nah, tapi istrinya di rumah ndak cukup nafkahnya, digantungkan kepada Allah ya. Bagaimana doa Buya? Inya sama dikolo. Ya. Kalau kita beribadat itu kan rancak kan. Ya. Tapi rancaknya kalau kelam ketujuh jawab ketujuh lo di ruangan tinggal. Iya. Awak baik. Tinggal pun ada juga. Sama aja jelas dulunya. Kurang habis dulu sampai kembali. Iya. Jangan kita semua tahu kebutuhan dalam bulan Ramadan. Baju baru lah,
Ya sekolah baru lah, buih bolu lah segala macam kan banyak. Iya, iya. Ini awak kepai dulu. Sementara belanja di negara. Salah kerajaan. Ya, sunat membiayai anak istri wajib hilang kabau di kepala. Hilang kapak dia mencari penjahit. Anda beli yang itu dah. Lengkapilah. Jangan sampai tanya. Silakan. Anda usah orang lain kita baca kan orang suluk ni lah. Ada orang suluk dari itu disuruh pulang. Nyuka suluk tiba orang rumahnya buya anda sulukkan belanja dah. Pulang. Bantu dah. Tak boleh dah sikut selangku mati silanya di rumah ndak mantun kerja. Ya. Bila kita baca dulu, ada suatu amalan ya, yang tidak bisa diimbangi oleh amalan sunat-sunat yang lain. Rusuh hawa anak tak makan tu ande kau tak dapat piti sari kuli kebaa goyo Syarung di tanda ya pagi hari tak berhasil kuli kebaa ada semacam anu di dalam itu tak timbang ada ibadat-ibadat lain. Jadi kau ada orang dari itu ya kalau pahamnya batu itu kebalanya. Tapi kalau kita ahli sunnah wal jamaah tak boleh model itu. Itu. Awak makan iktisab baru, makan bau sawo baru. Kalau tak bau sawo, awak tak makan anak bini. Kini awak beribadah saja awak. Dalam kita hikam awalnya kaji awak di bawah dulu. Ya, itu namanya sahwatun nafsiyah, sahwat yang tersembunyi, mengikuti sahwat yang tersembunyi ya nama. Macam itu. Jadi Ya, malik terima buka kasih, subuh, ya. besok gua datanglah, tapi selengkapi dulu belanja anak bini. Iya. Jual baju-baju baru orang rumah siapkan. Tapi ya berada dia bisa 2 pasang baliannya di bawahnya. Ada minta je 5 ke tu tak mungkin ada balian 2 pasang. Ada anak dan balian kue balu gak 3 karton. Minyak ikut selalu ikut sekian minyak wangi puskop maksudnya minyak pis-pis kan banyaklah macam enggak balian juga itu. Sanang awak seluar. Tapi kalau enggak awak selalu sikit terganggu katanya. Sabia di kota pengana ke kampung je kalau gunanya badan di kurung di kalambu pengana ke orang rumah ke anak-anak ada ada artinya. Iya. Ada artinya. Lah. Iya. Pilih model itu. Itu kewajiban awak. Dulu ke sunatnya. Kurut itu sunat tanya. Alah, Malin. Ayolah, makasih banyak Buya. Ayo. Ada je lain antara awak Ada lain. jemaah nak bertanya sebelum Ya. awak lanjut ke kajian tarifnya yang ke-71 ikam 71. Ada lain jemaah nak bertanya? Masalah lobo ya. Ya, Masalah masalah lobo kan lobo. kita ulang-ulang balik. Lobo adalah Lobo. sangat berbahaya kan itu. Lawan dari Sangat warak ya. berbahayanya tadi kan. Iya. Hmm. Ada lain jemaah nak bertanya? Untuknya tak ada ya. Tak ada dah. Kita lanjut. Kita lanjut dulu Enam. ya. Ya. Kita lanjutkan makodoka ya. Makodoka syai'um mislul wahmi. Tiadalah yang memimpin engkau. Ya. Atau tiadalah yang menyebabkan engkau jadi. Tiadalah yang memimpin engkau sesuatu semisal waham. Wahamku angan-angan kosong. Itu nama bawa seseorang loh.
lobo. Ma qadaka syai'un mislul wahmi, tiadalah yang membimbing engkau sesuatu semisal waham. Yakni sesungguhnya waham itulah sebab pada terjadinya loba pada manusia. Ya, itu namanya bahkan manusia loba. Ya, apa penyebabnya? Angan-angan yang kosong. Dan demikian memadailah pada kejinya loba. Karena sesungguhnya waham itu ba'ala sesungguhnya alladzi huwa asluhu amrun adamiyun. Yang asalnya waham itulah ada pekerjaan yang tiada. Karena dianya waham itu ibarat daripada khayalan. Washusbanu takdiri, dan perhitungan yang ditakdir-takdirkan. Tapi namun demikian, nafsu sangat mengikut baginya waham. Atamma min qiyadiha, lebih sempurna dari mengikutinya kepada akal. Kau lihat, tidakkah engkau tahu sesungguhnya tabiat manusia lari dari ular? Litawahumi darur biha, karena mewahami seseorang bahaya padanya ular. Bahkan dari tali yang belang-belang yang berbentuk ular. Ini talinya tapi bentuk ular belang-belang. Likaunihi ala suratiha, karena keadaannya tali atas rupa bentuknya ular. Wal qadatil lil aqli, jikalau mengikutlah nafsu bagi akal, tidak akan lari dia. Kenapa? Karena sesungguhnya barang yang ditakdirkan Allah ada dia, dan barang yang tidak ditakdirkan Allah tidak akan ada. Maka tidaklah selamat dari pada makhluk dan ingin pada apa yang pada tangan manusia makhluk, kecuali orang-orang ahli wara yang khas. Itulah mereka ahli ta'ah wa tawakul, dan orang-orang yang telah bertawakal, yang telah gugur dari hati mereka keterkaitan terhadap manusia. Dalam masalah jadi pertama ya, adalah kalau tadi tidak yakin kepada takdir Allah. Kenapa tidak yakin? Karena mengikuti waham-waham, angan-angan yang kosong. Nah, contoh, ada tali balang-balang bentuk ular, nampak di jago ular. Ya, karena dia dah yakin pada takdir Allah, lah anggap tali itulah. Singkonyo baik lagi ke tempat kironya, tali kirun. Awak nak cuk je menteri itu. Pulang sembahyang, nampak dua kerisi Abu Isang tiba angin, goyang-goyang. Nampak dia jawab hantu kadangnya, awak baik lari. Lepas sandang tapak lari. Lepas sandang tapak dia lari. Menceliak. Kerisi digoyang-goyang, macam mantu nampak jauh. Kenapa? Karena waham. Jadi yang membuat seorang loba toma adalah waham. Khayalan itu membuat seseorang, yang memimpin seorang, yang membawa seorang. Nah, di samping pokoknya ya, pokoknya juga timbul waham. Kalau yakin juga kadar Allah, tidak ketimbul waham. Itu ketuna layu. Ya, tak mati kata Allah, tidak akan mati. Itu masih ada kaitannya dengan lobo tadi. Ya. Anta hurum minhu aisun. Barang bebas atau merdeka dari sesuatu yang engkau dah jatuh putus asa. Dan sebaliknya, engkau akan jadi budak bagi sesuatu yang engkau bagi satunya loba.
Kawak lobo itulah kamu budak awak. Kawak ke mana saja hendak lobo, ya awak merdeka. Ya. Di dalam ya ceritanya Musili radhiyallahu anhu. Bagaimana contohnya orang syahwat singgah lobo. Hanya contoh di burung alang. Burung alang kok payah mencokoknya. Tidak bisa dicokok. Abangnya tinggi di udara. Tapi dek manusia banyak akal, nyebut perangkok. Nyebut perangkok, nyepasang ditaruh situ daging sepotong. Pak ledak. Padahal langkah banyak makanan lain. Kau dek lobo tadi juga. Dek nampak daging, nyutang kok. Oh, takabik ada perangkok. Takabik ada badi. Maka jadi mainan manusia. Waduh, dek lobo. Model itu contohnya orang-orang lobo. Jadi anan kita lobo, kita akan diperbudak. Pasti. Kita warak, kita merdeka. Kita tidak akan diperbudak. Itu paham. Entah pun barang kau merdeka atau bebas terhadap sesuatu yang engkau dari sesuatu putus asa. Artinya mingkul lima anta aisum minhu, sesuatu yang engkau putus asa darinya. Sebaliknya engkau bagi sesuatu yang engkau bagi situ loba, artinya bagi sesuatu yang engkau loba pada makaan dengan mana min dan lam lahu dengan mana fi. Dan ini dari yang lain bagi kejinya loba. Ya, dan terpujinya wa mudhul minal khati, dan terpujinya putus asa dari makhluk. Jangan gantungkan harapan kepada makhluk. Dan qanaah dengan rezeki yang sudah dibagikan Allah. Dan wa bayanuhu, dan nyataannya sesungguhnya loba pada sesuatu ubudiyatun lahu, menjadi budak seseorang baginya. Sebagaimana sesungguhnya putus asa dari sesuatu, merdeka atau bebas seseorang darinya sesuatu. Li'annahu ya dulu menunjukkan di atas selesainya hati darinya dan merasa kaya hati darinya. Fattabu'u abadun, maka orang yang loba menjadi hamba. Sementara orang yang tidak loba menjadi orang yang baik. Karena demikian al-amru qanaah, baramul hamba ba'alam berlo, bebas dari apa yang qanaah dia. Sebaliknya wal huru ya, mato, dan merdeka budak dari apa yang dilobainya. Dan qanaah ialah asukun, tenangnya hati di saat tiada yang dibutuhkan. Itulah awal-awal dari zuhud. Itu kajiannya lah. Nah, pertama tadi yang menyebabkan kita, yang mendorong kita berbuat lobo, ya, di samping pokoknya tidak yakin jauh kadar Tuhan, yang menyebabkan tidak yakin jauh kadar Tuhan dia akan adanya waham, angan-angan kosong. Nah, kemudian kalau awak lobo, apa saja pun awak akan diperbudak. Lobo kepada pangkat diperbudak oleh pangkat. Lobo kepada kabau diperbudak oleh kabau. Kabau lu mandi sore awak lu mandi sore lah kabau mandian dulu. Untuk itu orang sayang juga kabau. Orang sayang janjian untuk itu jo. Orang berburu. Awak dah makan susu dah. Anjing bagi susu dulu. Dek lobo, dek ibu kenakan anjing. Anda apa? Hati-hati jangan sampai merusak najisnya kakak untuk awak semua. Itu cerita kajian masih berkaitan dengan loba. Ya. Ada pertanyaan? Nah, kira-kira jemaah ada yang ditanyaan lah 3 kaji tentang loba ya kan dia? Ya tentang lobo je. Iya masih tentang lobo. Mungkin ada aja yang minta sangku.
di hati itu di kepala masing-masing. Silakan jemaah untuk bertanya sebelum nak lanjut ke kajian tarihna. Kira-kira ada jemaah? Tak ada bentuknya dulu ya. Tak ada dah. Kita lanjut. Kita lanjut ya. Man lam yaqbil 'ala Allah bimulafatil ihsan qayyada ilahi bisalasil imtihan. Orang yang tidak mau menghadap kepada bila bimulatofatil ihsan, dengan halusnya kurnia-kurnia Allah, ba'alah orang tadi kida ilahi bisalasil imtihan, menarik Allah akannya orang dengan rantai-rantai cobaan. Ya, bermacam-macam nikmat Allah, bermacam-macam ihsan Allah bagi kepada manusia, masih tidak mau dia menghadap kepada Allah, tidak mau tunduk dan maka Allah beri rantai. Ya. Rantainya bisalasil imtihan, dengan rantai-rantai cobaan. Lana kaji ya. Malam dia kebal Allah, orang yang tidak mau menghadap kepada Allah, menghadap itu dengan taat dan patuh maksudnya. Dengan telah banyaknya mulatofatil ihsan, dengan halusnya pemberian-pemberian kurnia Allah, artinya dengan halusnya pemberian Allah akannya orang dengan bermacam-macam kebaikan, bala orang tidak mau di dan al-muk bagi semurid dan lainnya semurid dengan dan bersaudara kepadanya Allah dan memantapkan hati di atasnya dua. Yang pertama iradun ni'am alaih, memberikan Allah dan menghadap dia kepada Allah. Itu orang yang pandai mensyukuri nikmat. Yang kedua, kalau tidak pandai mensyukuri nikmat, inzalul masaib. Kalau atau hartanya, itu kepada Rabbnya dan bertawaduk dia kepada Tuhannya dengan menghilangkan musibah. Dan boleh jadi adalah demikian musibah menjadi sebab pada meninggalkan terlalu bersibuk dengan dunia. Tergantung hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan maksud Allah ilaiha, hamdanya Allah biar ta'an atau karhan, atau secara terpaksa. Alamat dari itu Allah beri nikmatnya halus-halus. Allah barilah musibah indah je bersyukur hati wala tabana bakarati. Ibarat layang-layang ala karate simin karate. Ayat parah.
Tapi nan biasa manusia di saat dapat musibah. Ya, di saat manusia dapat nikmat, manusia lupa diri. Manusia dapat musibah, tujuan Tuhan rujuk ilaih supaya manusia itu kembali kepada Allah. Dia indak dia memadol, indak dia itu Tuhan paso tarik jo rantai atau paso lah. Jadi dua penyebab dapat hidayah melalui musibah. Tapi kebanyakan orang taubat melalui musibah. Di sana orang dapat orang berdiri. Malam ya syukuri ni'am. Lanjut Pak Bu ya. Aku agak panjang, aku agak tarik kaji ni benda ya. Masalah syukur nikmat ya. Maksudnya yang ke-74 itu masalah syukur nikmat itu pertanyaan jemaah itu. Jadi silakan. Ya. Lanjut dulu. Atau saya sampai siko saya dulu nak bayar adik lah jam 10 coba dulu jemaah yang lain tak ada aku bertanya aku biar Pak Dedi Agam. Assalamualaikum wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kamera nak bisa membuka doh. Iya, dia dah ada. Iya, dah ada. Anu Bu ya. Bu ya mengecen hakik dari musibah ko kan cara Allah memasuk makhluknya ko atau manusia ko betul. Rujuk kepada Allah. Iya. Tian musibah ko karena lah banyaknya dosa umat manusia ko aja. Nah, contoh longsor macam gara-gara banyaknya ulah manusia. Ya kan? Ayo. Bama pun itu ya musibah dari Allah manusia ku balik ke Allah. Bama hubungannya gitu. Ya. Iya. Ya kita tahu musibah itu ada yang bersifat ujian, ada yang bersifat kutukan, azab kan begitu. Tidak baik. Iya. Tsunami, lagampo, taridaino itu. Anjing sabar dinas. Dek manusia kolah terlalu ingkar. Kan itu tuh, tidak patuh ke Allah doh. Maka Allah tujukan, Allah turunkanlah musibah. Tidak mau menghadap Allah dengan halusnya yang punya Allah. Allah bantu itu Allah memberikan tidak juga namu ada. Sehingga Allah undanglah Allah musibah. Jadi pada hakikatnya musibah yang datang itu ya, penyebabnya ya Zuharul Bardi wal bahri bima kasabat aydin nas. Kalau ada orang-orang kan ada candinya longsor manusia kok pada tabang kayu nang kadang-kadang jadi longsor. Banyak contoh-contoh model itu kan. Jadi nilai untuk meningkatkan keimanan awak atau sedang awak. Nah itu kalau awak dalam keadaan taat
ujian untuk meningkatkan iman. Kalau kita memang tidak mau tahu saja tanah ada, itu musibah siksaan. Siksaan, kalau ditarik jo rantai kan tersiksa. Tarik. Nah, jadi masalah musibah. Nah, sebenarnya kalau KDT dari kita aku tidak dua sebenarnya di dunia. Kalau kita kaji, bahkan tidak dua di dunia. Nah, kan aneh tu kan. Nah, sedangkan dewa nampak musibah terjadi. Nah, luar rahasia kaji nanti. Musibah kapal luaran lapang, jiwa yang besar, kan musibah ada hakikat dengan sabar untuk menjadi nikmat. Ini pada hakikatnya kan tidak ada. Nah, ada itu. Pak kan itu. Awak lain besok-besok aja. Tidak ada rasanya awak tertinggal perintah Allah. Asyadul amsal ambiya ulama kan itu. Sumal amsal fa amsal ini para kalau pap kayunya kadang lah pasti lawe pak. Tinggi pasti dalam jurang. Nah, tapi awak yo tidak mau tahu, saya membalakan bule, saya ketuan tahu artinya lah tanah lalu dan bakat dan. Nah, tiba musibah, kon juga siksaan. Ditarik balik langku, jangan ikut. Kida bisalah hasil imtihan. Ditarik dengan rantai cobaan. Nah, itu untuk menilai diri awak. Nah, sedang yang kini sedang disiksa Tuhan sedang diproses iman supaya dinaikkan. Dan tahu jadi diri awak tentu awak. Nah, itu kira-kira jawabnya. Nah, kira-kira Pak. Kasih Bu ya. Tak kenal lo cek lah ya. Bau yo istidrat sih Bu ya. Idrat. Iya, ada sanas tadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ya, kami berikan, kami ulur, kami lagi tarik. Tanpa dia tahu, tanpa disadari, ditarik ala jatuh ke pintu kuburan, tidak disadari. Iya, istirahat celana. Nah, ya. Makasih Bu ya. Iya. Kok biar ada stek tersangkut je dia ti biar ya. Kan berarti Allah ibu mana ka makhluk. Yo dengan dua cara diturunkan nikmat sebanyak-banyak no. Tapi ada je Buya nampak dia awak lah dia musibah banyak sampai no lah nampak kasar ya Buya ya lah sampai meninggal sadar kesalahan no lah pada Allah Taala. Tu baak. Pak dia mata. Kepala awak ya Buya. Ya jalan ni segala indak saya nampak dia awak sembahyang indak buat. Iya Buya betul Buya. Nampak mana indak. Iya. Di sisi Allah kan betul. Iya Buya. Kan? Iya. Nanti ada kesadaran, ada semacam niat untuk bertobat. Makanya kita tidak bisa memastikan.
Apakah mereka kekal dalam neraka ataukah kekal surga, itu kita serahkan ke masyarakat. Karena sesadar-sadar. Ya, kan kita baca dalam hadis Nawawi, orang yang bunuh 100 orang kan. Iya. Kali kebarang banyak dosa. Tapi di saat kau mati, niatnya menggebu-gebu ingin tobat nasuha, tampuh jalan, berusaha. Tapi dalam berusaha mau tiba masuk surga kan. Itu maka tidak bisa memastikan. Mau bersangko bayi sana. Makanya dawak di kampung kalau sudah dimandikan dan sudah disalatkan, lah dia naik kusungan sebelum berangkat. Bah mai kita bayi, lah jalan tak semayang bayi aja baca. Iya. Kayak macam itu. Bah mai kita bayi, tidak semayang tu bayi aja. Nah, berulang sekali bah saudara kita mai kita bayi ya. Tidak bisa menuduh sekali sudah di sisi Allah, awak dah tahu. Bahkan kita disuruh, ya kalau di Barulak di kampung Buya ada itu dah. Sudah lah dinaikkan ke tandu lah tiba tengah lama sebelum berangkat dimintakan maaf ke sama dulu kan. Sudah itu kau didoaan, itu ditanya bah mai kita bayi, bah mai kita bayi. Bukan itu bah mai kita bayi. Jelas main tak masuk indah lagi aja baca. Kita disuruh husnuzon. Jadi masalah itu kita serahkan kepada Allah, kita bersangka baik kepada Allah. Dan Allah lebih besar, lebih luas dari dosa-dosa hambanya. Akan itu. Iya. Terima kasih banyak ya. Iya. Ada lagi jemaah yang kau bertanya. Dek tu lepas 10. Jam 10. Mungkin ada pertanyaan penutup. Kalau tidak, biarlah paduan sampai di siko dulu ya nak Buya. Waktu itu doa dari Buya, mudah-mudahan ampunanlah wak kaji semalam ko. Bisa, tidak nasadon wak bisa wak aman separuh lah. Tidak. Iya. Ada lain sana yang bertanya? Bentuknya tak ada Buya. Kita ketik lah Buya, judul Buya. Mari kita sama-sama bermohon kepada Allah. Bila kita kepangka kaji, mungkin kita belok-belok. Itu kita mohon kepada Allah, mohon bimbingan, mohon petunjuk, mohon hidayah, mohon pemeliharaan. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin. Wa ila ruhi syekhina syahadi amran samad. Wa ila syekhina syekh Muhammad Kanis. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalamu ala anbiya'i wa sahbihi subhana rabbiyal wahhab la ilallah wa la na'budu la iyyah mukhlisina lahuddin wa la kafirun radina billahi rabba wa islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan wa syafi'a. Allahumma inna dha'ifun faqawina wa inna zalilun fa'izana wa inna jahilun fa'alimna wa inna fakirun farzuqna. Allahumma asin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka thayyibat wa fi'alal khairat wa tarakal munkarat wa hubbal masakin. Allahumma inna nas'aluka an tuhyi qulubana wa arwahana wa ajsamana binuri ma'rifatika wa waslika wa tajalliyatika baqiyan daiman ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ftah masami'a basiratina li dzikrika ya Allah warzuqna ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabika wa adkhilna ya Allah fi zumratis salafis salihin wa adkhil salafis salihin wa adkhil
Kami mohon kepadamu ya Allah. Ini Rasul ya Allah. Tidak merugikan, tidak mungkin. Sempat mereka sedang kau panggil mendahului kami ya Allah. Ampun ibu bapak kami ya Allah. Ya Allah. 9 bulan kami dikandung. 2 tahun kami disusukan ya Allah. Kami anak yang guru kami ya Allah. Ya Allah. Kami mohon sudah setan yang bersalah di kepala jantung kami ya Allah. Ya selalu Allah. Wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Ya hasanah ada hal yang tiqadana wa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillah. Kasih ada kekhilafan kekurangan Ya. Waalaikumsalam. Ton. Di Facebook. Itu ada